Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidah Islamiyah ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh guru kita wa ajengan Herapandi Allahu yarham amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitab ini di Miftahul Huda Pusat juga di semua cabang Miftahul Huda selalu digunakan untuk kajian-kajian pasaran atau pesantren kilat di setiap bulan Ramadan. Dan isi dari kitab Aqidah Islamiyah ini adalah kumpulan dari beberapa kitab-kitab tauhid yang ditukil oleh guru kita Wajengan. Jadi insyaallah kitab ini sudah sangat komplit. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, yang mengatur tentang urusan akidah atau keimanan. Jadi kalau kita bisa menguasai, memahami kitab Aqidah Islamiyah ini udah luar biasa, karena ini udah mencakup dari berbagai ilmu-ilmu tauhid gitu ya. Mudah-mudahan Abi harap semua kalian dalam mengisi Ramadan, pasaran Ramadan pada tahun ini semuanya semangat, semuanya aktif mengikuti pengajian kitab Aqidah Islamiyah ini yang insya Allah akan kita laksanakan 3 kali selama sehari semalam ya. Jadi habis tarawih, kemudian kalau pagi jam 9 sama siangnya jam setengah 2 atau jam 1 siang. Nanti sesisanya akan diisi dengan pengajian-pengajian kitab yang lain oleh guru-guru yang lain. Jadi niatin, buka hati pikirannya, niatkan kita ingin bisa memahami kitab yang luar biasa ini. Karena memang Miftahul Huda itu dikenalnya tauhidnya ya. Jadi jangan sampai kita malu-maluin menjadi santri Miftahul Huda atau cabang Miftahul Huda tapi tauhidnya nggak paham, jangan sampai memalukan ya. Karena Miftahul Huda itu dikenalnya pesantren tauhid ya. Karena kan setiap pesantren itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang dikenalnya alatnya, ada yang dikenal fikihnya, ada yang dikenal Qur'annya, kan begitu ya. Nah, kalau Miftahul Huda mah dikenal dengan tauhidnya. Bahkan punya ciri khas sendiri. Penjelasan tauhid Miftahul Huda itu beda dengan pesantren lain, ada ciri khasnya. Terutama kalau sudah membahas masalah kalimat thayyibah ya. Itu kayaknya tidak dimiliki oleh pesantren lain, artinya penjelasannya ya. Kalau kalimat thayyibahnya semuanya pasti ada lah. Cuman pembahasan dari Miftahul Huda itu beda, ada ciri khasnya. Dan itu juga menjadi identitas ya. Dimana kita mendengar kalimat thayyibah sudah nggak bakalan salah lagi, pasti itu alumni Miftahul Huda, pasti cabang Miftahul Huda pasti. Dan ini adalah salah satu tugas kita juga ya, bahwa guru kita Wajengan menitipkan tugas kepada kita semua murid-muridnya, alumni-alumninya untuk bisa mengibarkan kalimat thayyibah itu ke penjuru pelosok negeri daerah manapun. Ini tugas kita ya. Kak, ini pun yang harus menjadi spirit penyemangat buat kalian untuk bisa menjadi duta pengestafet penyebaran kalimat thayyibah di seluruh daerah gitu ya. Jadi harus punya spirit ini ya di dada-dada kalian, di hati kalian. Karena pastinya ini menjadi tugas mulia kita semua, para murid-murid Miftahul Huda atau alumni-alumni Miftahul Huda di pusat maupun di cabang. Jadi kalimat thayyibah mah inti. Nah, ini kitab Aqidah Islamiyah ini adalah nanti penjabarannya, penjabaran dari kalimat thayyibah itu gitu. Jadi dengan mengkaji Aqidah Islamiyah insyaallah kita akan bisa memahami intisari dari kalimat thayyibah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab pertama, mabade pantauhid. Seperti biasa sudah kita maklumi bahwa
Dimanapun ketika kita akan mempelajari satu pan ilmu, maka penting kita harus mengetahui dulu mabadenya atau persiapannya atau perkenalannya, mungkin begitu ya. Karena nggak mungkin kita akan mempelajari suatu ilmu kalau kita belum kenal ini ilmu apa, fungsinya apa, penemunya siapa, nggak mungkin ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bogoh, berarti tak baik, tak ngirim bakso, tak ngasih coklat ya. Jadi awal dari semua itu kenal dulu ya. Atau kalau orang yang mau nikah disebutnya ta'arupan ya. Ta'arupan dulu, kenalan dulu. Kayak kenal. Sama ngaji juga. Kalau langsung diajak ngaji tauhid yuk, gregetnya kurang kan itu. Apaan tauhid kan gitu. Tapi kalau dijelasin dulu mah, tauhid itu adalah kan gitu. Nanti beda, gregetnya juga beda ya. Sama seperti pondok pesantren juga ya. Bagaimana orang bisa greget ke Miftaul Abidin kalau kita tidak mau mengenalkan. Nah, maka tugas kita nanti mengenalkan tentang pesantren supaya orang-orang greget. Kalau udah kenal, udah tahu. Ilmu juga sama. Ada berapa mabade? Mabade itu semuanya 10 ya, yang sudah kita maklum ya. Semua ilmu, pan apapun, pan tauhid, pan fikih, pan bayan, ma'ani, semua pan ilmu yang ada 12 itu ya. Itu mabadenya sama, semuanya ada 10. Kita baca dulu bareng. Inna mabadi kulli panin asara al-hadu al-maudu summa samra wa padlu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu sari'u masailu bil badi wal badik tapa wa man lara jami'a hadza sarapa. Persiapan ngaji pan ada 10, patokan bu sasaran juga buah keutamaan dan nisbat yang nemukan nama pengambilan hukum kesar'ian. Masalahnya cukup tahu, sebagian yang tahu, semua pastinya dimuliakan. Mabade pan tauhid ada 10. Yang pertama al-haddu. Al-haddu itu artinya patokan, takrif atau definisi. Jadi yang pertama dalam mabade itu yang harus kita ketahui adalah had. Had itu adalah patokan definisi. Definisi tauhid ya. Takrif tauhid berarti patokan tauhid. Apa sih yang disebut definisi tauhid itu?
Definisi tauhid ini dibagi 3. Definisi tauhid itu ada 3. 1 menurut lugot, etimologi atau asal kata. Barang al ilmu bi anna say'a wahidun. Tauhid menurut lugot adalah al ilmu bi anna say'a wahidun. Tauhid menurut lugot adalah mengetahui atau ilmu. Ilmu yang mengetahui. Ilmu, dengan ilmu itu kita tahu tentang apa? Bi anna say'a wahidun, tentang sesuatu itu satu. Jadi kalau tauhid menurut lugot mah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita jadi mengetahui tentang satu. Nanti yang dimaksud satu di sini adalah Allah yang esa, maksudnya begitu ya. Keesaan Tuhan maksudnya. Tapi kalau secara tauhid mah apa aja yang satu disebut tauhid gitu. Pokoknya setiap satu itu disebutnya tauhid secara lugot gitu ya, secara bahasa, secara etimologi gitu. Tapi nanti yang dimaksud satu di sini adalah satu Tuhan, Allah maksudnya gitu ya. Itu menurut etimologi atau lugot. 2. Patokan tauhid, definisi tauhid, takrif tauhid menurut syar'an, terminologi religion atau menurut agama lah. Syar'an itu agama. Barang ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Jadi kalau tauhid menurut syar'an mah adalah tauhid itu adalah suatu ilmu yang mana ilmu tersebut yang akan menetapkan tentang akidah agama. Jadi gini, ini sering Abi sampaikan ya, diulang-ulang supaya ingat. Rukun agama ada 3, kan gitu awalnya. Rukun agama ada berapa? 3. Orang pengen disebut beragama, maka dia harus memenuhi rukun yang 3. Apa yang 3? Yang pertama apa? Iman. Rukunnya. Rukun agama 3, 1 iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Jadi orang yang pengen beragama, orang yang agamanya benar, berarti dia harus mempunyai 3. Harus punya iman, punya Islam, punya ihsan. Nah gitu. Baru dia disebut beragama. Iman, Islam, ihsan. Kemudian kalau berbicara iman, ini urusannya dengan apa? Akidah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara iman, urusannya dengan urusan akidah. Awas jangan salah nih, jangan terbalik. Jadi kalau kita bicara iman, berarti urusannya iman mah dengan akidah. Kalau bicara Islam, urusannya dengan apa? Ibadah. Gitu ya. Kalau bicara ihsan, urusannya dengan akhlakul karimah. Awas, ini mah pelajaran dasar, jangan sampai masih pabelit, ya nggak boleh ya, nggak boleh pabelit. Ini mah harus sudah di luar kepala. Pak Waj, berapa rukun agama? Awas, ini udah jangan ngelihat, ini malah gampang ya. 1 apa? Siap? Wah, Sihab kacau Sihab ini.
Ngelamun apa tidur Syihab ini? Aduh, masa baru aja udah nggak bisa. Jangan sampai kalah sama Raka nih. Kalau Raka bisa ngejawab, Syihab cium tangan sama Raka nih bisa-bisa. Pun agama 3. 1 apa Raka? Wah, bener. Kalah Syihab sama Raka tuh. Iman yang pertama. Aduh, awas Syihab. Besok kan pulang. Siapa mau pulang nggak tanggal 25? Iya, ntar jangan malu-maluin pulang, ntar ditanya kagak bisa. Aduh. Nah, kan siap pulang ntar ngisi kultum kan? Kultum taraweh. Ini materi kultum ini keren banget kan ya. Siap pulang pesantren, kultumnya rukun agama kan. Wah, segini juga keren, Hab. Ini lebih 10 menit ini, Hab. Jangan panjang-panjang dulu ini gewa. Awas Hab, perhatiin. 1 apa Raka? Iman. Abi mah ngelihat muka perempuan buram ini, matanya kacau soalnya nih, udah -1 lebih kayaknya nih. Jadi nggak bisa ngebedain, paling mukanya rata nih, Abi lihat nih rata pokoknya nih. Kalau laki masih kelihatan, hidungnya kelihatan, tapi kalau perempuan mah rata tuh. Rata aja udah nggak kelihatan. Paling ngelihat badannya doang lah. Pani nih, ini pani gitu kan, kelihatan badannya gede kan, badannya dia kan lebar. Pani 2 apa? Islam. Nah, ini di pinggir gadis ini pipah ini ya? Iya, pipah. Nomor 3 ihsan. Was. Iman, Islam, ihsan. Jadi kalau bicara iman kaitannya sama akidah, bicara Islam kaitannya ibadah, bicara ihsan kaitannya dengan akhlakul karimah. Jadi berarti agama itu 3: akidah, ibadah, akhlakul karimah. Nah itu, orang yang beragama itu harus benar akidahnya, ibadahnya, akhlakul karimahnya, baru dia disebut orang beragama. Gitu ya. Kemudian kalau pengen benar tentang akidah, ilmunya disebut ilmu apa? Tauhid. Nah ini ya. Jadi tauhid menurut syara'an ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidi diniyah. Jadi tauhid itu ilmu yang ngebahas tentang urusan akidah. Jadi nggak ngebahas ibadah tauhid mah. Nggak ngebahas akhlakul karimah tauhid mah enggak. Tauhid mah khusus, spesifik, spesial, dia mah ngebahas urusan akidah. Awas, jangan lupa ini. Di tauhid itu ilmunya, akidah itu ilmunya ilmu tauhid disebutnya, karena tauhid itu ngebahasnya akidah. Kedua, kalau pengen bener, pengen bisa masalah ibadah, ilmunya ilmu apa? Fikih. Jadi kalau ibadah mah ngajinya ngaji fikih, baru tuh ngebahas ibadah. Kalau urusan akhlakul karimah, ilmunya apa? Tasawuf. Makanya tauhid, fikih, tasawuf mempelajarinya hukumnya fardu ain. Ya. Itu doang ya. Ilmu yang hukumnya fardu ain cuma 3 doang ya. Tauhid, fikih, tasawuf, udah. Selebihnya fardu kifayah. Selebihnya sunnah. Selebihnya mubah, bahkan ada ilmu yang haram. Nanti di depan ya dijelasin ya. Ada ilmu yang haram dipelajari. Ilmu apa? Sihir. Satu-satunya ilmu yang haram dipelajari ilmu sihir. Ada ilmu yang haram, ilmu sihir. Tadi depan di sifat wahdaniyat. Jadi yang fardu ain mah cuma 3 ya. Tauhid, fikih, tasawuf. Barang fardu ain. La yaskutul haraju an fi'lil baki, tidak bebas dosa atau kewajiban dikarenakan telah dikerjakan oleh yang lain.
Jadi fardu ain mah kewajiban yang tidak bisa bebas walaupun sudah dikerjakan oleh orang lain, nggak bisa diwakilkan. Bahasa Jepangnya gimana? Fardu ain itu notok kasaban saban babatok. Nah, itu bahasa Mandarinnya itu ya. Fardu ain teh begitu ya. Notok kasaban saban babatok. Nah, jadi kewajiban individual, kewajiban pribadi masing-masing manusia. Notok teh naon? Notok gitu ya. Kalau pakai bambu tuh dirojok kan gitu ya, ditotok kan gitu ya, ditotok ya, notok. Saban babatok itu apa? Iya, batok hulu. Ya, kepala kan? Kepala kita ada batoknya kan ya? Nah, batok. Jadi notok kasaban babatok teh berarti kan ditujukannya kepada setiap kepala individu pribadi masing-masing berarti gitu ya. Itu fardu ain. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Beda sama fardu kifayah. Kalau fardu kifayah mah kan bisa diwakilkan. Sama-sama fardu, sama-sama wajib, tapi bisa diwakilkan fardu kifayah mah ya. Kayak apa fardu kifayah mah? Contohnya kayak apa? Hah? Fardu kifayah kayak apa contohnya? Ngurus mayit, ya kan? Ngurus mayit itu kan wajib, ya. Kalau ada yang meninggal, maka kita yang hidup wajib kan ya, ngurus mayit ya. Berapa kewajibannya terhadap mayit? 4. 1, mandiin. 2, mengkapani. 3, nyolatin. 4, nguburin. 4 ya, kewajiban yang hidup kepada yang mati kan 4 ya. Mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Tapi kalau kata si Kabayan 5. Ya. Kabayan mah ada-ada aja emang dia mah ya. Kalau kata Kabayan mah 5. Apa coba yang kelima? Tahu nggak yang kelimanya apa? Mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Nah itu kan 4 ya. Kalau kata Kabayan ada satu lagi yang kelima apa? Hah? Pulang dari kuburan. Masa habis nguburin kita nggak pulang ke rumah, kata si Kabayan gitu ya. Pulang, yang kelimanya pulang, katanya jangan diem di kuburan, katanya gitu. Itu mah ilmu si Kabayan itu mah ya. Rukun Islam aja 6, Kabayan mah kan Islam, rukun Islamnya 6 ya Kabayan mah ya. Kan rukun Islam 5. Kalau kata Kabayan mah 6. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji, 6 pulang, kata Kabayan. Masa mau diem di Mekah pulang gitu sekabayan mah. Kabayan itu mah ya. Itu ngurusin mayit yang 4 itu wajib, tapi kifayah. Kalau ada yang mati di sini di kampung kita nih, di RT kita, memang wajib semuanya, tapi kalau sudah ada yang ngurusin salah satunya saja, maka kewajiban yang sekampung udah hilang. Itu namanya fardu kifayah itu begitu ya. Jadi bisa diwakilkan. Tapi ingat nih, ilmu. Gedean mengerjakan fardu ain apa gedean ngerjain yang fardu kifayah pahalanya? Pahalanya ya. Lebih besar mengerjakan yang hukumnya fardu ain apa lebih besar yang hukumnya fardu kifayah pahalanya? Fardu kifayah. Lebih besar pahala mengerjakan yang fardu. Apa sebabnya? Karena menanggung bukan dosa lah, kewajiban. Menanggung dosa mah kagak mau lah kita ya. Masa nanggung dosa? Kewajiban. Misalnya di kampung kita nih, di kampung Cibitung, ini penduduknya misalnya ada 1000 orang nih. Mukalaf ya, 1000 mukalaf. Ada yang meninggal. Berarti kan 1000 orang wajib ngurusin mayit. Kan begitu tuh. Tiba-tiba pengurusan mayit itu diambil alih sama siapa? Haji Ondila.
Sihab gua dicekek siapa ya. Haji Ondi kan yang suka ngurus kan? Di kita Haji Ondi kan? Iya, Haji Ondi lah, masa Sihab ya. Nggak boleh katanya, siapa lu? Bocah bawa kencur lu, mau ngambil garapan gua lu, cekek lu. Ustadz juga bersaing kan ya. Ustadz dia bersaing lah masalah ngurusin mayit no kan. Soalnya kan ada anunya kan begitu ya. Makanya pada pengen ya. Tapi kamu nanti jangan ya. Jangan suka berebut gituan, maksudnya mas sama ustadz berebut gituan, jangan ya. Kalau berebutnya karena kebaikan mah boleh, tapi kalau berebutnya karena ada anunya nggak boleh ya. Nggak boleh, jangan ya. Ini harus dijaga nih kamu nanti kalau udah mukim, udah di masyarakat. Jadi kalau udah ada yang biasa, amil biasanya kan amil yang ngurusin, udah biarkan amil ngurusin. Kita nih kalau mau bantu aja, bantu sifatnya, karena kan pahalanya gede, bantu. Tapi jangan ngarepin amplopnya, jangan. Udah biarin amplopnya buat amil aja. Apalagi dia udah dari dulu kan gitu ya. Jangan ya. Jelek banget itu ya. Ustadz berebut mandiin kan itu ya. Aduh. Jangan ya. Berebut ngajiin misalnya kan, aduh jelek, jangan ya. Tapi secara pahala fardu kifayah itu gede banget. Kalau di sini ada 1000 orang, diambil nih sama Haji Ondi. Kalau Haji Ondinya ikhlas, nggak nyari amplop, nggak nyari bayaran, itu pahalanya sama seperti pahala 1000 orang. Ya, makanya harus mau ngurusin fardu kifayah, pahalanya gede banget. Kalau fardu ain kayak sholat Isya, itu kan fardu ain tuh. Kita sholat Isya pahalanya satu doang, kita doang. Karena kita nggak nanggung siapa-siapa. Tapi kalau ngurusin jenazah, makanya itu tadi ya, kalau bisa ngurusin jenazah mah jangan pengen dibayar, jangan. Berapa duit sih paling gede ngurusin jenazah dibayarnya? Gope paling ya? Gope berapa sih? 1 juta paling ya? Nggak sampai kali 1 juta juga ya? 1 juta dibanding pahala 1000 orang gedean mana kan gitu ya? Apalagi yang meninggalnya orang yang nggak punya, aduh udah. Jangan, urusin udah sama kita, urusin. Kalau bisa kalau dibayar juga, ya janganlah, karena kita lebih memilih pahalanya kan gitu ya. Kecuali kalau kita nggak minta dikasih sodako, nggak apa-apa ya. Pahala kita nggak hilang, duit dapat gitu ya. Itu mah yang punya rumahnya ngasih aja gitu ya. Kita nggak minta, nggak apa-apa itu mah ya. Jadi dibanding pahalanya, gedean pahalanya ya fardu kifayah. Hanya harus pengen ya ngurusin jenazah. Jadi itu ilmu tuh. Kalau dibanding-banding gedean mana ngerjain pahala fardu ain atau fardu kifayah? Termasuk kalian yang ngaji nih, yang pesantren. Kan banyak tuh ilmu-ilmu pesantren yang fardu kifayah kan banyak ya. Kamu kalau ngaji tauhid pahalanya 1, ngaji fikih pahalanya 1, ngaji tasawuf pahalanya 1 kamu. Tapi kalau kamu ngaji ilmu yang fardu kifayah, wah itu pahalanya sama kayak kamu nanggung pahala sekampung kamu. Kayak apa coba ilmu yang fardu kifayah? Kayak ilmu apa? Tajwid lah ya, misalnya tajwid ya. Tajwid itu fardu kifayah itu. Coba di kampung kamu, nanti kamu sensus, kamu tanya, kamu cek di kampung kamu yang belajar tajwid ada berapa orang. Coba dah cek aja nanti kalau pulang. Orang mukalaf ya, orang mukalaf yang ngaji tajwid. Kalau enggak dia pesantren enggak bakalan ngaji tajwid. Di TPA di kampung-kampung siapa yang ngajarin tajwid? Jarang. Bayangin kalau di kampung kamu ada 1000 orang, kamu sekarang pesantren ke Miftahul Abidin, di sini kamu ngaji tajwid, kamu sudah menggugurkan kewajiban orang-orang kampung yang jumlahnya 1000. Ini luar biasa ya santri mah. Ya. Itu fardu kifayah tuh begitu ya. Balik lagi. Rukun agama berapa? 3. 1 iman. Iman itu kaitannya dengan apa? Akidah. Ilmunya tentang akidah apa? Tauhid. Kedua, Islam. Kaitannya dengan
ibadah, ilmunya fikih. Ketiga ihsan, kaitannya akhlakul karimah, ilmunya tasawuf. Nah itu ya. Maka ilmu yang tiga ini menjadi fardu ain. Kemudian dalam akidah ini nih ya, nanti ini kita ngaji tauhid nih di sini nih. Ngaji tauhid ini ya yang ngebahas tentang akidah. Ada berapa bahasan dalam akidah? 3. Akidah itu 3 bahasannya ya. 1 akidah uluhiyah. 2 akidah nabawiyah. 3 akidah sam'iyah. Jadi 3 doang ya. Jadi ngaji tauhid mah nggak lepas dari bahasan 3. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Udah segitu aja. Cuman 3 doang. Ngaji tauhid mah bahasannya cuman 3 doang. Akidah uluhiyah yang berkaitan dengan Allah, jumlahnya ada 41. Akidah nabawiyah berkaitan dengan para nabi, para rasul, jumlahnya 9. Akidah sam'iyat, nanti di belakang itu ada ya, ada hampir 50 itu ya, akidah sam'iyat itu ya. Mungkin lebih mungkin ya. Udah segitu doang. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyat. Beres, ngaji tauhid mah segitu doang, 3. Kalau nanti kita ngaji fikih tentang ibadah. Kalau fikih berapa bahasannya? Urusan ibadah itu ada berapa? 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat. 4 doang ya. Kalau ibadah mah ya, fikih mah 4 doang. 1 apa? Ubudiyah, tentang ibadah ya. Ubudiyah itu tentang ibadah. Yang kedua, muamalah. Muamalah tentang apa? Bisnis. Ya, tentang bisnis, usaha, muamalah ya. Dagang, gade, pinjam, kayak gitu tuh banyak nanti. Yang ketiga apa? Munakahat. Munakahat tentang apa? Pernikahan. Nikah, munakahat. Yang keempat, jinayat. Jinayat itu tentang apa? Kriminal. KUHP. Tentang pembunuhan, hukum pembunuhan, hukum kisos, hukuman yang maling. Nah itu adanya nanti di jinayat, kriminal, KUHP. Jadi kalau bicara fikih, bicara ibadah cuma 4 yang dibahasnya ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah, sama jinayat. Itu kalau bicara fikih. Udah 4 doang bahasannya. Ketiga, akhlakul karimah, tasawuf, ilmu tasawuf. Bahasannya berapa? Kalau tasawuf berapa? 3. Tasawuf 3. 1 tahalli, taholli 1. Kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. 3 ya tasawuf. Taholli, tahalli, tajalli. Udah tasawuf masih gitu. Beres udah kita ngaji segitu tuh udah. Tauhidnya 3, ubudiyah, uluhiyah, nabawiyah, samiyat. Fikihnya 4, ubudiyah, muamalat, munakahat, jinayat. Tasawufnya 3, taholli, tahalli, tajalli. Beres sudah. Baru kita bener beragama tuh kalau udah beres yang itu. Segitu doang udah. Ilmu agama masih gitu doang yang fardu ain. Banyak apa dikit? Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Banyak apa dikit? Dikit ya. Tapi kalau dipelajari beres nggak 10 tahun? Agak ya. Wah, ngaji tauhid juga tahu berapa tahun ya. Gak bakal beres lah sampai kita mati gini, gak bakalan beres ya, gak bakalan beres. Karena banyak banget ilmunya ya. Ya paling tidak beres gak beres sepanjang kita terus ngaji, mudah-mudahan di akhirat kita nggak disalahkan, nggak dosa lah gitu ya. Karena kata Nabi apa di dalam hadis, nanti orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah seseorang yang di dunianya punya kesempatan ngaji tapi dia tidak mau ngaji gitu. Karena kenapa ngaji itu wajib? Karena ilmu itu nggak bakal
selesai kita pelajari sampai kita mati, nggak bakalan. Nggak ada ceritanya orang yang beres ngaji nuntut ilmu, nggak ada. Ilmu Allah itu luar biasa ya, nggak bakal selesai seumur hidup kita, nggak bakal beres saking banyak-banyaknya ilmu Allah ya. Itu ya. Nah itu patokan tauhid menurut syar'an. Jadi ilmu yang membahas tentang akidah, tidak ngebahas ibadah, tidak membahas akhlakul karimah. Tapi akidahnya itu yang ada dalilnya. Jadi bukan sembarangan ini ya. Akidahnya benar berdasarkan dalil. 3. Menurut syar'i. Kalau syar'an agama, kalau syar'i berarti Allah ya. Syar'an agama, syar'i yang membuat agama berarti ya. Barang ifradul mabudi bil ibadati ma'ati qadi wadati wa tasdiki bihazatan wa sifatan wa af'alan. Ini inti tauhid ini nih. Intinya tauhid itu ini. Jadi tauhid itu adalah ifradul ma'bud, Allah yang disembah. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang nanti membuat kita bisa menyembah Allah. Gitu. Jadi tauhid itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah Allah. Karena kalau nggak ngaji tauhid, orang itu sembahannya beda-beda, Tuhannya beda-beda. Ada yang Tuhannya duit, ada yang Tuhannya jabatan, ada yang Tuhannya motor mungkin gitu ya. Banyak dah. Jadi sesembahan manusia itu beda-beda. Kira-kira nih, kalau tukang somai lagi dagang somai, ngedenger ajan johor, terus ada pembeli, tukang somai itu ngeduluin, ngelayanin pembeli. Kira-kira Tuhannya itu Allah apa somai? Iya begitulah. Santri ngedenger ajan, santri lagi ngobrol berdua sama temennya ngobrol, tapi ngedenger ajan, nggak buru-buru wudhu ke masjid, malah ngobrol. Berarti Tuhannya temennya apa Allah? Ya gitu. Begitu. Banyak ya kan begitu kan ya. Jadi Tuhan-Tuhan itu sebetulnya banyak. Kullu ma'budin ilahun. Setiap yang disembah adalah Tuhan. Jadi banyak Tuhan itu. Bisa duit, bisa teman, bisa orang tua, bisa anak, bisa mobil, apa aja, bisa burung. Ada kan orang ya ngurusin burung sampai lupa sholat kan begitu. Berarti Tuhannya bukan Allah, burung dara kan gitu. Ada yang ngurusin kan cupang kan gitu ya. Jadi Tuhannya kan cupang kan gitu ya. Banyak lah. Nah, dengan ngaji tauhid nanti kita tidak akan menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain, enggak. Kita bakal menuhankan Allah. Nah, itu ilmunya di tauhid ini gitu. Jangankan orang yang kagak ngaji tuh ya, kita juga yang udah ngaji tetap aja ya belum bisa menuhankan Allah, itu belum bisa gitu tuh ya. Allah tuh selalu dikesampingkan mulu sama kita ya. Kalah dengan yang lain ya. Maka wajar ya keinginan-keinginan kita selalu ditunda, di-cancel sama Allah. Gak usah nyalahin siapa-siapa ya. Kita sadar diri aja lah. Sejauh mana kita mementingkan panggilan Tuhan, maka sejauh itu pula keinginan-keinginan kita akan realisasikan. Itu Bintang, kata-kata hari ini itu tulis, jangan sampai lupa itu.
Usahakan doamu, doakan usahamu teh ya, gitu Bintang ya. Apa tadi Abi lupa juga tuh. Sejauh mana kita mementingkan panggilan Tuhan, sejauh itu pula keinginan kita akan direalisasikan. Kalau pengen dapat jodoh tapi sholatnya jam 2:30 mulu johor, ya mungkin jodohnya ketemunya di umur 45 tahun kan itu ya. Orang-orang 27 tahun udah pada nikah, lelaki ya 27 tahun nikah, perempuan umur 22 udah nikah, karena dia sholat johornya jam 1:30 mulu, jam 2:30, dia baru nikah umur 45 tahun ya. Bisa jadi begitu ya. Orang-orang 40 tahun udah pada sukses, udah pada punya perusahaan, udah punya apa, dia 40 tahun masih ngedorong-dorong gerobak somai misalnya kan itu ya. Nggak sulit, karena itu subuhnya jam 7, asarnya 4:30, johornya 2:30 gitu ya. Wajar ya. Jadi sama Allah dipending mulu keinginannya, karena panggilan Tuhannya pun tidak dihiraukan ya. Wajar ya. Jadi lebih menuhankan, dia menganggap kerjaan itu yang akan mendatangkan uang, mungkin begitu ya. Jadi sampai berani nunda-nunda sholat, dia punya anggapan bahwa saya dapat duit dari ini, dari pekerjaan ini, kan begitu ya. Allah digituin kan cemburu, Allah tuh cemburu, Allah digituin tuh cemburu, Allah tuh nggak mau. Jadi kalau kata Allah, kalau kamu menganggap bahwa kamu dapat uang dari pekerjaan ini, maka aku lepas tangan, kata Allah. Maka silakan kau cari uangmu dari pekerjaan itu. Tapi kalau kita serahkan rezeki kita kepada Allah dan kita pentingkan tugas-tugas dari Allah, maka yang akan menanggung rezeki kita Allah. Gitu. Allah campur tangan, Allah tidak lepas tangan. Gitu ya. Ini harus jadi pegangan dalam hidup kita ya. Hati-hati. Mau capek sendiri atau mau kita serahkan kepada Tuhan, kan begitu masalahnya. Kalau mau capek sendiri ya kayak tadi. Kalau kita anggap kebahagiaan itu dari uang banyak, dapat uang itu dari pekerjaan, maka kata Allah ya silakan kamu cari bahagia dari uang, kamu cari uang dari pekerjaan. Padahal ya sampai kiamat, siapa yang bisa mendapatkan kebahagiaan dari uang? Siapa yang bisa mendapatkan uang dari pekerjaan? Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau memang uang didapatkan dari pekerjaan, Abi harusnya nggak punya uang dong. Abi nggak kerja kan begitu. Kalau memang kebahagiaan itu dari uang, orang-orang kaya harusnya senang-senang dong. Tapi ada orang kaya yang malah depresi. Berarti jelas kebahagiaan itu bukan dari uang, uang itu bukan dari pekerjaan. Dari siapa? Ya dari sumbernya. Dari Allah yang maha memiliki kebahagiaan, dari Allah yang maha memiliki kekayaan. Maka mau ngapain atuh ya? Kita nyari jalan sendiri padahal Allah sudah menyediakan segala-galanya. Udah aja. Mendingan tekan kontraknya langsung kepada sang pemiliknya aja udah gitu ya. Dengan cara mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh Tuhan. Apa prosedurnya? Lakukan. Jangan nunda-nunda sholat, lakukan. Harus banyak silaturahmi, lakukan. Jangan sirik sama banda orang, lakukan. Nah itu SOP yang Allah tetapkan buat kita yang ingin bahagia. Kan begitu. Ya, jadi dengan ngaji tauhid kita akan betul-betul bisa ibadah kepada Allah. Selain itu, selain ibadah kepada Allah, ma'atiqo di wahdatihi, kita pun bisa meyakini, mengitikadkan bahwa Allah itu satu. Gitu ya. Nah ini hebatnya ngaji tauhid. Jadi selain kita udah bisa ibadah ke Allah, di sisi lain kita pun meyakini bahwa Allah yang kita sembah satu. Emang ada yang menuhankan selain Allah? Ada. Kalau nggak ngaji tauhid, begitu nanti jadinya. Ke Allah nyembah, ke yang lain nyembah, begitu ya. Ada yang begitu. Ke Allah percaya, Allah bisa memberikan rezeki kepada dia. Tapi ke jimat-jimat, ke wapak-wapak, keris-keris, percaya dia juga bahwa kalau kita dagang pakai wapak ini bakal laris. Nah ini
Berarti dia tidak ma'atiqodi wahdatihi. Dia tidak meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Nah, ini bahaya juga nantinya. Gara-gara enggak ngaji tauhid itu ya. Selain itu wa tasdiqi biha, dia membenarkan tentang ketuhanan Allah. Wa tasdiqi biha. Apa yang ia benarkan? Zatan, secara zat Allah, wa sifatan dan sifat Allah, wa af'alan dan af'al Allah. Sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan dari 3 definisi tersebut dapatlah disebut. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.